Assalamualaikum semua. Kali ini aku buat pastel simple cuma 4 bahan. Ini tanpa telur tapi hasilnya bisa serenyah ini. Mula-mula di sini sudah aku siapkan setengah kilo terigu. Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Tambahkan juga 1 sendok teh garam dan kita aduk asal rata. 100 gram margarin yang sudah dicairkan, tidak sampai mendidih. Lanjut kita aduk sampai berpasir. Di sini aku lanjutkan mengaduk pakai tangan, tapi pastikan tangan dalam kondisi bersih ya. Lanjut kita tambahkan 180 sampai 200 ml air. Ini kalau aku takar sekitar 1 gelas belimbing. Kita tambahkan sedikit demi sedikit aja sambil diulen asal menyatu seperti ini. Diaduknya cukup asal menyatu aja ya, jangan sampai terlalu kalis. Setelah itu kita bulatkan dan kita diamkan selama 30 menit dan ditutup kain. Setelah aku diamkan sekitar 30 menit, ini teksturnya jadi lebih lentur banget buat kita bentuk-bentuk. Di sini adonannya aku bagi jadi 18 gram masing-masing dan dapat 45 adonan. Kalau misal kalian pengen buat yang sedang bisa ditimbang 30 gram. Siapkan alas untuk menggilas. Di sini aku pakai plastik. Setelah itu kita ambil 1 adonan dan kita gilas adonannya secukupnya aja, jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal. Isi dengan isiannya cukup 1 sendok makan. Lanjut kita tekan-tekan ujungnya ya. Pastikan isinya terbungkus rapat. Nah sekarang kita bentuk pastelnya, yaitu kita tekan, kita pelintir, lalu kita tekan lagi, kita pelintir lagi, dan seterusnya ya sampai selesai. Kalau mau lebih simpel bisa pakai cetakan pastel ya, tapi menurutku yang dibentuk pakai tangan ini lebih bagus hasilnya. Jadi disesuaikan lagi dengan selera masing-masing ya. Dan ini udah selesai, lanjut kita susun ya di dalam wadah. Nah ini penting banget, jadi langsung kita tutup lagi supaya permukaannya tidak kering. Kita lanjutkan sampai selesai. Dan sekarang kita akan goreng pastelnya. Mula-mula kita panaskan minyak. Kalau sudah panas bisa kita masukkan ya pastelnya secukupnya aja. Kita goreng pakai api sedang. Nah kita sering bolak-balik ya supaya matangnya merata. Nah kita goreng ini sampai keemasan. Waktunya sekitar 10 sampai 12 menit biasanya sudah matang. Nah kalau sudah matang bisa kita angkat dan tiriskan. Nah ini dia bun hasilnya. Pastel siap disaji. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku buat onde-onde tanpa kentang, tanpa santan, tapi hasilnya bisa kokoh, teksturnya juga garing di luar dan legit banget di dalam. Aku juga ada tips supaya kopong dan anti meletus. Yuk tonton videonya sampai habis. Masukkan 250 gram tepung ketan putih. Atau kalau kalian mau lebih simpel bisa gunakan setengah kemasan tepung ketan dari Rose Brand. Tambahkan juga 1 sendok makan tepung beras. 4 sendok makan gula dan sejumput garam. Tambahkan dulu 1 gelas belimbing air. Mula-mula bisa kita aduk dulu menggunakan sendok sampai adonannya tercampur rata. Nah setelah sudah seperti ini bisa kita aduk menggunakan tangan sampai adonannya kalis.
Boleh kita tambahkan air sedikit kalau adonannya kurang. Setelah adonannya kalis, bisa kita tambahkan pasta atau pewarna. Ini opsional aja, boleh tidak pakai. Lalu kita ambil secukupnya adonan supaya ukurannya sama. Di sini aku takar pakai sendok. Kita pipihkan lalu diisi dengan isian sesuai selera. Kalau aku di sini pakai isian kacang hijau. Untuk tutorialnya sudah pernah aku bagikan di video sebelumnya ya. Lalu kita bungkus dan bulatkan sampai permukaannya licin. Setelah sudah, tinggal kita celupkan ke dalam wijen. Ambil di kepal-kepal supaya wijennya menempel di permukaan. Lakukan semuanya sampai habis dan satu resep ini menghasilkan 18. Tuang minyak dengan cukup banyak, lalu kita panaskan dengan menggunakan api kecil. Setelah minyaknya hangat, kita masukkan onde, jangan banyak-banyak, sekitar 8 atau 9 aja. Oke, setelah sudah mulai mengapung, kita naikkan api, yaitu kita pakai api sedang. Sambil kita siram-siram minyak ke onde ya. Tips supaya kopong, pastikan seluruh permukaan onde terendam minyak ya. Dibalik sesekali supaya tidak gosong. Nah, ini dia ciri onde-onde yang kopong. Untuk onde yang sudah matang, pas ditekan keras ya. Untuk penggorengan yang kedua, pastikan minyak sudah dingin. Dan untuk caranya masih sama seperti tadi. Ini dia onde-onde yang sudah matang. Selamat mencoba semua. Wassalamualaikum. Assalamualaikum semua, kali ini aku mau buat martabak pakai teflon. Cuma 1 telur, jadi jajanan ala street food gitu. Siapkan dulu bahannya, di sini aku ada 1/4 terigu. Kemudian 3 sendok makan gula, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, ada 1 gelas air dan 1 gelas susu. Dalam wadah kita masukkan dulu yang kering-kering, yaitu terigu, gula, garam, dan baking powder. Setelah itu kita masukkan susu. Kalau aku di sini pakai 1 saset susu kental manis yang dilarutkan pakai air sampai 1 gelas penuh. Tambahkan juga 1 gelas air ya. Tambahkan juga 1 butir telur. Setelah semua bahan masuk, kita aduk sampai tidak bergerindil dan adonannya halus ya. Lalu kita tutup dan diamkan selama 1 jam. Tambahkan setengah sendok teh soda kue. Lalu kita aduk lagi sampai soda kue atau baking sodanya larut ya dalam adonan. Di sini teflon sudah aku panaskan pakai api sedang. Lalu kita tuangkan adonan sekitar 1 sendok sayur dan kita goyang-goyangkan sampai pinggirannya membentuk kulit martabak ya.
Di sini adonan sudah mulai bersarang, lalu kita taburi dengan gula secukupnya aja. Lalu kita kecilkan api dan ditutup. Dan ini dia penampakan martabak yang sudah matang. Kita angkat dari teflon. Untuk caranya seperti ini ya, seperti dicungkil gitu, bisa menggunakan sendok atau apapun. Selagi panas, kita olesi permukaan martabak dengan mentega atau margarin secukupnya aja. Baru deh kita topping. Kalau aku di sini mau ditopping pakai ketan, keju, dan juga susu. Terakhir tinggal kita lipat atau mau disantap seperti ini aja juga boleh. Dan martabak lipat teflon cuma 1 telur udah jadi nih. Kali ini aku mau buat kue gemblong yang enak banget, mirip sama yang dijual, buatnya juga mudah. Tonton videonya sampai habis ya. Oke, di sini aku udah marut kelapa setengah dan jadi segini banyaknya. Bakal aku bagi 2, yang setengahnya bakal aku sisihkan dulu untuk dicampur ke adonan, dan setengahnya lagi aku campurkan air dan dijadikan santan. Seperti biasa, santan ini bakal aku takar dengan gelas belimbing sampai penuh. Dan bakal aku masak sampai mendidih. Campurkan 3 sendok makan gula, sejumput garam. Kita masak sampai mendidih ya. Jangan lupa santannya diaduk. Setelah sudah matang, kita angkat dan tunggu sampai hangat. Setelah sudah, kita akan siapkan tepungnya. Di sini aku pakai tepung ketan 3 gelas. Ambil sejumput garam. Lalu kita masukkan sisa kelapa parut. Dan kita tuangkan santan yang tadi sudah kita masak. Dan ini santannya masih hangat, jadi gampang untuk diaduk dan adonannya ini juga cepat kalis. Kalau dirasa adonannya masih terlalu lembek atau basah, boleh tambahkan tepung ketannya sedikit demi sedikit sampai adonannya menyatu. Nah, ini seadanya banget. Aku ngebentuk gemblong ini pakai centong nasi supaya nanti ukurannya tuh sama. Kalian boleh pakai apapun. Nah, kalau sudah dibentuk, tinggal digoreng aja sampai keemasan. Di sini aku mau buat lapisan gulanya, yaitu aku pakai 4 buah gula merah yang mangkok. Di sini aku sisir supaya lebih mudah. Dan ini gemblong aku sedikit gosong, tapi nggak apa-apa. Siapkan wajan atau teflon, lalu kita masukkan gula merah, gula putih, sejumput garam, 1 gelas air, dan 2 pieces daun pandan. Lalu kita masak dengan api paling kecil. Masak hingga gulanya mengental dan caramelize seperti ini, dan buihnya juga bukan lagi putih tapi berubah jadi coklat. Atau kalau kita tes gula ini di air, nanti bakalan bisa dibentuk kayak gulali gitu. Nah, kalau udah seperti ini, langsung aja kita matikan api, masukkan gemblong dan aduk-aduk hingga dingin. Nah, ini dia gemblong